Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulining Siraja Kilala. Saya dari kelas 1243. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek yang ada di Indonesia, baik itu pengaruh positif dan pengaruh negatif yang ada di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengaruh positif dan negatif yang ada di aspek politik. Yang pertama, pengaruh positif, semakin mudahnya pelaksanaan sosialisasi politik. Yang kedua yaitu meningkatnya partisipasi politik sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan publik oleh pemerintah. Membuat kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan dilaksanakan nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisiensi terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Yang terakhir yaitu berkembangnya media massa menjadi sarana menyebarkan berita tentang penyelenggaraan kehidupan politik. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif. Pertama yaitu masyarakat semakin mudah mengetahui isu-isu politik dan menjadi senjata untuk memproses pemerintah. Yang kedua yaitu semakin dikenalnya ideologi asing yang jika tidak bisa memfilter akan mempengaruhi pemikiran akan pemahaman ideologi lain. Munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata dan sebagainya. Hanya sayangnya, keterampilan mereka tersebut digunakan untuk mengganggu keamanan negara sehingga stabilitas negara terancam. Pengaruh positif dan pengaruh negatif yang ada di aspek ekonomi. Pengaruh positif, bertambahnya investor asing yang menanamkan modal ke Indonesia. Yang kedua yaitu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga yaitu meningkatnya kesempatan bekerja. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran rakyat, dan yang terakhir yaitu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif pada aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin munculnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima yaitu sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggal. Terakhir yaitu persaingan bebas yang menimbulkan kesenjangan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif pada aspek sosial budaya. Pengaruh positif, memudahkan hubungan dengan negara lain. Yang kedua yaitu mencontoh tata nilai budaya positif yang berkembang di negara lain. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi serta komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif. Nah, pada aspek sosial budaya, yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang di luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Ketiga yaitu adanya sikap individualisme, yang sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang keenam yaitu makin membudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Terakhir yaitu makin munculnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan.
Yang pertama itu pengaruh positif. Yang pertama, menguatnya supremasi hukum. Yang kedua yaitu menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga itu menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir yaitu menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Pengaruh negatif. Nah, yang pertama yaitu tidak stabilnya kondisi keamanan bangsa dan negara karena adanya tindakan anarkis masyarakat. Yang kedua yaitu berkurangnya peran serta masyarakat dalam pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, kesehatan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.